Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Pojok Tikungan, tempat di mana cerita-cerita horor dan misteri hidup kembali. Semoga kita sama-sama dalam keadaan yang baik. Yuk, langsung kita simak tayangan cerita baru di episode kali ini. Di sebuah kota kecil yang terletak di Pulau Sanibu, terdapat sebuah bangunan megah yang menjadi kantor pemerintahan. Bangunan itu berdiri kokoh sejak zaman kolonial, menyimpan banyak rahasia dan misteri yang tak terungkap. Di dalam ruang kerja utama, terdapat sebuah kursi tua yang terbuat dari kayu jati berukir. Kursi itu telah menjadi saksi bisu dari berbagai peristiwa penting, termasuk kematian tragis beberapa pejabat tinggi yang pernah mendudukinya. Kursi itu bukanlah kursi biasa. Konon, kursi itu telah diberi mantra oleh seorang dukun terkenal pada masa kolonial. Mantra itu bertujuan untuk memberikan kekuasaan dan kekayaan bagi siapapun yang duduk di atasnya. Namun, ada harga yang harus dibayar. Nyawa manusia sebagai tumbal. Bapak Hendra Wijaya adalah seorang pejabat tinggi yang baru saja dilantik sebagai bupati. Ia adalah seorang yang ambisius dan tidak segan-segan melakukan apapun untuk mempertahankan posisinya. Suatu hari, ia menemukan kursi tua itu di gudang kantor. Meskipun terlihat usang, kursi itu memiliki aura yang aneh dan menarik. Tanpa pikir panjang, ia memutuskan untuk menggunakan kursi itu sebagai kursi kerjanya. Sejak saat itu, karir Bapak Hendra melesat dengan cepat. Ia berhasil menyelesaikan berbagai proyek besar yang membuatnya semakin populer di mata masyarakat. Namun, di balik kesuksesannya, ada sesuatu yang mengerikan terjadi. Setiap kali ada lawan politik yang mencoba menyaingi, mereka mengalami kecelakaan misterius atau meninggal secara tragis. Lawan politik pertama yang mencoba menyaingi Bapak Hendra adalah Bapak Agus, seorang pengusaha sukses yang memiliki ambisi besar untuk menjadi bupati. Bapak Agus adalah sosok yang sangat disegani dan memiliki banyak pendukung. Namun, tak lama setelah ia mengumumkan pencalonannya, ia mengalami kecelakaan mobil yang mengerikan. Mobilnya terperosok ke jurang dan terbakar. Tidak ada yang selamat. Masyarakat pun berduka, tetapi Bapak Hendra tampak tenang. Ia bahkan memberikan pidato yang menyentuh hati, menyatakan bahwa kematian Bapak Agus adalah kehilangan besar bagi masyarakat. Namun, di balik senyumnya, ada kepuasan yang tersembunyi. Beberapa bulan kemudian, muncul lagi seorang lawan politik yang tak kalah kuat. Ibu Ratna, seorang aktivis perempuan yang gigih memperjuangkan hak-hak masyarakat. Ia adalah sosok yang sangat vokal dan tidak takut untuk mengkritik kebijakan Bapak Hendra. Namun, nasibnya tak jauh berbeda dengan Bapak Agus. Suatu malam, Ibu Ratna ditemukan tewas di rumahnya. Polisi menyatakan bahwa ia meninggal karena keracunan gas. Namun, banyak yang meragukan penyelidikan tersebut. Beberapa saksi melaporkan melihat sosok bayangan hitam di sekitar rumah Ibu Ratna sebelum kejadian. Bapak Hendra mulai merasa gelisah. Ia menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres dengan kursi tua itu. Suatu malam, ia bermimpi bertemu dengan seorang dukun tua yang memberitahunya tentang rahasia kursi itu. Dukun itu menjelaskan bahwa kursi itu telah diberi mantra untuk memberikan kekuasaan, tetapi harus diberi tumbal nyawa setiap tahunnya. Bapak Hendra pun terkejut. Ia tidak menyangka bahwa kursi itu memiliki kekuatan gelap. Namun, ambisinya untuk mempertahankan posisi membuatnya tidak bisa melepaskan kursi itu. Ia memutuskan untuk terus menggunakan kursi itu, meskipun harus membayar dengan nyawa orang lain.
Tahun berikutnya, muncul lagi seorang lawan politik yang mencoba menyaingi Bapak Hendra. Kali ini, seorang akademisi muda bernama Bapak Rudi. Ia adalah sosok yang cerdas dan memiliki visi yang jelas untuk memajukan kota itu. Namun, nasibnya tak jauh berbeda dengan pendahulunya. Suatu hari, Bapak Rudi ditemukan tewas di kantornya. Polisi menyatakan bahwa ia meninggal karena serangan jantung. Namun, banyak yang meragukan penyelidikan tersebut. Beberapa orang melaporkan melihat sosok bayangan hitam di sekitar kantor Bapak Rudi sebelum kejadian. Bapak Hendra mulai merasa tertekan. Ia menyadari bahwa setiap kali ada lawan politik yang mencoba menyaingi, mereka akan mengalami nasib tragis. Ia pun mulai merasa bersalah, tetapi ambisinya untuk mempertahankan posisi membuatnya tidak bisa berhenti. Suatu malam, ia bermimpi lagi bertemu dengan dukun tua itu. Dukun itu memberitahunya bahwa tumbal berikutnya harus diberikan segera, atau kekuatan kursi itu akan berbalik menghancurkannya. Bapak Hendra pun merasa ketakutan. Ia tidak ingin kehilangan kekuasaannya, tetapi ia juga tidak ingin terus membunuh orang. Bapak Hendra akhirnya memutuskan untuk mencari bantuan. Ia pergi ke seorang paranormal terkenal untuk meminta nasihat. Paranormal itu memberitahunya bahwa satu-satunya cara untuk melepaskan diri dari kutukan kursi itu adalah dengan menghancurkannya. Namun, Bapak Hendra tidak yakin. Ia takut bahwa jika kursi itu dihancurkan, kekuasaannya akan hilang. Paranormal itu pun memberikan alternatif lain, mencari orang yang bersedia menjadi tumbal sukarela. Namun, Bapak Hendra merasa bahwa itu adalah pilihan yang tidak manusiawi. Ia pun merasa terjebak dalam dilema yang sulit. Tahun berikutnya, muncul lagi seorang lawan politik yang mencoba menyaingi Bapak Hendra. Kali ini, seorang jurnalis muda bernama Bapak Andi. Ia adalah sosok yang sangat vokal dan tidak takut untuk mengungkap kebenaran. Namun, nasibnya tak jauh berbeda dengan pendahulunya. Suatu malam, Bapak Andi ditemukan tewas di rumahnya. Polisi menyatakan bahwa ia meninggal karena kecelakaan listrik. Namun, banyak yang meragukan penyelidikan tersebut. Beberapa orang melaporkan melihat sosok bayangan hitam di sekitar rumah Bapak Andi sebelum kejadian. Bapak Hendra pun merasa semakin tertekan. Ia menyadari bahwa ia tidak bisa terus membunuh orang untuk mempertahankan kekuasaannya. Ia pun memutuskan untuk menghancurkan kursi itu, meskipun itu berarti kehilangan kekuasaannya. Bapak Hendra pun memanggil seorang tukang kayu untuk menghancurkan kursi itu. Namun, saat tukang kayu itu mencoba memotong kursi itu, terjadi sesuatu yang mengerikan. Kursi itu mengeluarkan suara jeritan yang mengerikan, dan tukang kayu itu pun tewas seketika. Bapak Hendra pun merasa ketakutan. Ia menyadari bahwa kursi itu tidak bisa dihancurkan dengan cara biasa. Ia pun memutuskan untuk mencari bantuan dari seorang dukun terkenal. Dukun itu memberitahunya bahwa satu-satunya cara untuk menghancurkan kursi itu adalah dengan melakukan ritual khusus. Ritual itu membutuhkan nyawa seseorang sebagai tumbal. Bapak Hendra pun merasa terjebak. Ia tidak ingin membunuh orang lagi, tetapi ia juga tidak ingin terus hidup dalam ketakutan. Akhirnya, Bapak Hendra memutuskan untuk mengorbankan dirinya sendiri. Ia melakukan ritual itu dengan penuh kesadaran. Namun, Bapak Hendra juga tewas dalam proses itu. Bapak Hendra pun dikenang sebagai seorang pejabat yang ambisius, tetapi juga tragis.
Ia adalah korban dari kekuatan gelap yang ia sendiri ciptakan, dan kursi tua itu tetap menjadi simbol dari bahaya ambisi yang tak terkendali. Setelah kematian Bapak Hendra, kursi tua itu dianggap sebagai benda terkutuk dan disimpan di museum kota sebagai bagian dari sejarah kelam. Namun, kekuatan gelap yang terkandung dalam kursi itu tidak pernah benar-benar hilang. Beberapa tahun kemudian, seorang kurator muda bernama Rina ditugaskan untuk merawat dan meneliti kursi itu. Rina adalah seorang yang skeptis dan tidak percaya pada hal-hal mistis. Namun, sejak ia mulai bekerja dengan kursi itu, ia mengalami mimpi buruk yang mengerikan. Ia sering terbangun di tengah malam karena merasa ada yang mengawasinya. Suatu malam, ia bahkan melihat bayangan hitam yang bergerak di sekitar kursi itu. Rina mulai menyelidiki sejarah kursi itu dan menemukan catatan-catatan tentang kematian tragis para pejabat yang pernah mendudukinya. Ia juga menemukan catatan tentang ritual yang dilakukan oleh dukun tua pada masa kolonial. Rina pun mulai percaya bahwa kursi itu memang terkutuk. Ia mencoba mencari bantuan dari seorang paranormal, tetapi paranormal itu menolak untuk terlibat. Kursi itu terlalu kuat, kata paranormal itu. Satu-satunya cara untuk menghentikan kutukan itu adalah dengan menemukan orang yang bersedia mengorbankan dirinya sendiri. Rina merasa terjebak. Ia tidak ingin mengorbankan dirinya sendiri, tetapi ia juga tidak ingin melihat orang lain menjadi korban. Ia pun memutuskan untuk menghancurkan kursi itu dengan cara apapun. Ia mencari bantuan dari seorang ahli senjata kuno yang memiliki pengetahuan tentang benda-benda mistis. Ahli itu memberitahunya bahwa kursi itu bisa dihancurkan dengan menggunakan senjata khusus yang terbuat dari logam suci. Namun, senjata itu harus ditempa dengan darah orang yang bersedia mengorbankan dirinya. Rina pun memutuskan untuk mengorbankan dirinya sendiri. Ia bekerja sama dengan ahli itu untuk menciptakan senjata khusus. Setelah senjata itu selesai, Rina melakukan ritual penghancuran kursi itu. Ia menusukkan senjata itu ke kursi itu, dan kursi itu pun hancur berkeping-keping. Namun, Rina juga tewas dalam proses itu. Ia dikenang sebagai pahlawan yang berani mengorbankan dirinya untuk menghentikan kutukan itu. Namun, cerita tentang kursi itu tetap menjadi legenda di kota itu. Banyak yang percaya bahwa roh-roh orang yang menjadi tumbal masih berkeliaran di sekitar museum, mencari keadilan. Rina pun dikenang sebagai seorang kurator yang berani, tetapi juga tragis. Ia adalah korban dari kekuatan gelap yang ia sendiri coba hentikan. Dan kursi tua itu tetap menjadi simbol dari bahaya ambisi yang tak terkendali. Beberapa dekade setelah kejadian itu, kota itu telah berkembang menjadi kota metropolitan yang modern. Namun, legenda tentang kursi tua itu masih tetap hidup. Seorang politisi muda bernama Arif mencoba untuk memanfaatkan legenda itu untuk keuntungan politiknya. Ia menemukan sisa-sisa kursi tua itu di museum dan memutuskan untuk memulihkannya. Arif adalah seorang yang ambisius dan tidak percaya pada hal-hal mistis. Ia menganggap legenda itu hanya sebagai cerita rakyat yang bisa dimanfaatkan untuk menarik perhatian publik. Namun, setelah kursi itu dipulihkan dan ia mulai menggunakannya, ia mulai mengalami hal-hal aneh. Arif mulai merasakan adanya kekuatan aneh yang mengalir dalam dirinya. Ia menjadi lebih percaya diri dan berhasil memenangkan berbagai pertandingan politik. Namun, lawan-lawannya mulai mengalami kecelakaan misterius. Arif pun mulai menyadari bahwa legenda itu mungkin benar.
Ia mencoba untuk melepaskan diri dari kursi itu, tetapi setiap kali ia mencoba, ia merasa ada yang menahannya. Arif pun merasa terjebak dalam lingkaran kegelapan yang sama seperti Bapak Hendra. Arif memutuskan untuk menyelidiki lebih dalam tentang kursi tua itu. Ia menemukan catatan-catatan lama tentang ritual yang dilakukan oleh dukun tua pada masa kolonial. Ia juga menemukan catatan tentang pengorbanan yang dilakukan oleh Bapak Hendra dan Rina. Arif pun menyadari bahwa satu-satunya cara untuk menghentikan kutukan itu adalah dengan mengorbankan dirinya sendiri. Namun, ia tidak yakin apakah ia memiliki keberanian untuk melakukannya. Setelah melalui pergulatan batin yang panjang, Arif akhirnya memutuskan untuk mengorbankan dirinya sendiri. Ia melakukan ritual penghancuran kursi itu dengan bantuan seorang dukun. Kursi itu pun hancur menjadi debu, dan Arif tewas dalam proses itu. Kursi tua itu akhirnya hancur, dan kutukan pun berakhir. Namun, cerita tentang kursi itu tetap menjadi legenda di kota itu. Banyak yang percaya bahwa roh-roh orang yang menjadi tumbal masih berkeliaran di sekitar museum, mencari keadilan. Arif pun dikenang sebagai seorang politisi yang berani, tetapi juga tragis. Ia adalah korban dari kekuatan gelap yang ia sendiri coba hentikan. Dan kursi tua itu tetap menjadi simbol dari bahaya ambisi yang tak terkendali. Cerita tadi adalah sebuah peringatan tentang bahaya ambisi yang tak terkendali dan harga yang harus dibayar untuk kekuasaan. Kekuatan gelap mungkin memberikan keuntungan sementara, tetapi pada akhirnya itu akan menghancurkan kita dari dalam. Cukup sekian dulu tayangan di episode ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini untuk mendapat update cerita berikutnya. Terima kasih atas kunjungannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.